Coba Bu, bisa bilang. Perut saya sakit bagian ulu hatinya sudah 3 hari, tapi sudah minum obat, kenapa nggak sembuh-sembuh gitu? Masa nggak sembuh? Besok pasien siapa? Sama dokter yang lain kemarin, saya ke tempat yang lain. Iya. Masa? Iya. Emang dikasih obat apa? Dikasih Proma. Proma kasar? Iya. Ngawur ya dokternya. Ya udah Bu, coba saya periksa dulu ya. Apaan sih diperiksa sama dokter itu? Gak enak. Nah, tadi itu merupakan contoh dokter yang tidak baik ya teman-teman. Yuk. Permisi dok. Silakan Bu, duduk di dalam. Terima kasih dok. Bu, assalamualaikum Bu. Nah, perkenalkan Bu, nama saya ini Dr. Afkar. Saya dokter yang berjaga di klinik ini. Nah, Ibu sebelumnya datang ke sini dan belum apa ya Bu, kalau saya tahu? Perut saya itu kayak nyeri di ulu hatinya gitu dok. Sudah 3 hari tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Jadi 3 hari ya Bu? Iya. Oke Bu, sebelumnya saya izin bertanya-tanya nanti untuk mengulik identitas Ibu juga, terus melakukan anamnesis Bu sama pemeriksaan. Nanti apakah Ibu sebelumnya bersedia? Iya. Oke, bersedia Bu. Oke Bu, kenalkan terlebih dahulu Bu. Atas nama Ibu siapa Bu? Zahra. Ibu Zahra ya Bu. Iya. Ibu umur berapa Bu? 23. 23 tahun Bu. Alamatnya di mana Bu? Di Malang. Di Malang. Di perumahan apa Bu kalau boleh tahu? Di perumahan Permata. Ya, Permata ya Bu. Saya sambil menulis ya Bu. Iya. Oke, nah Ibu tadi datang dengan keluhan aneh ya Bu, pernah nggak ya Bu? Sakit ya Bu, udah 3 hari. Iya. Ini bisa dijelasin dulu nggak Bu, kayak mulai munculnya pas kapan? Mulanya itu kayak sudah 3 hari yang lalu. Terus kemungkinan itu saya lupa makan, terus makannya kayak pedes kayak gitu. Berarti emang habis makan pedas Bu. Emang makan apa Bu? Kemungkinan itu kemarin itu sama teman saya itu beli gacoan. Gacoan itu berapa Bu? Kemarin saya 6, terus teman saya itu 3. Gacoan level 6 ya? Pedas kan ya emang? Mbak, ibunya emang suka gacoan sebelumnya? Atau emang suka? Iya. Sering dulu kali ya? Iya, sudah sering. Tapi ini yang pertama kali dapat gejala kayak gini atau enggak? Ini yang pertama. Pertama kali ya Bu? Oke. Mungkin habis ini saya lakukan pemeriksaan ya Bu. Cuman saya ingin tanya-tanya lagi. Sebelumnya temannya Mbak juga, temannya Ibu juga kena kondisi yang serupa atau enggak? Yang sama makan tadi? Enggak ya? Iya. Cuman ibunya aja ya? Iya. Kira-kira Bu udah diobati kan kemarin? Kemarin sama dokter yang sebelumnya itu sudah. Sudah diobati? Iya. Dikasih apa Bu? Kemarin Roma tapi nggak sembuh gitu. Dikasih promo belum sembuh ya Bu? Iya. Udah diminum sesuai anjurannya dokternya lagi kan? Sudah. Oke, udah diminum sesuai anjurannya. Bu, sebelumnya saya ingin tanya Bu, apakah Ibu punya penyakit penyerta Bu? Kayak hipertensi, diabetes, atau penyakit lainnya Bu? Enggak. Enggak punya ya Bu? Iya, enggak. Dari orang tua Bu, atau dari keluarga terdekat, apakah Ibu punya orang yang memiliki gejala di pencernaan Ibu sebelumnya? Kayak harus makan pedes ini tiba-tiba nggak punya nggak? Enggak. Nggak ada ya Bu? Enggak. Ya Bu, habis ini kita lanjut ke untuk pemeriksaan ya Bu. Nanti apabila saya temukan hasil-hasil abnormal lainnya, nanti saya langsung ceritakan ke Ibu. Nah, dari hasil-hasil nanti saya akan memikirkan Bu tentang diagnosisnya Ibu. Terus juga saya akan melakukan penata laksana lanjut agar Ibu ini tidak lagi merasakan kondisi seperti ini Bu ke depannya. Tapi perlu diketahui Bu, untuk obat-obatannya ini nanti harus minum sesuai anjuran saya. Nanti saya akan berikan dosis tertentu dan harus Ibu habiskan. Karena sementara ya Bu, diagnosis dari Ibu ini saya cenderung ke penyakit GERD. Ibu sebelumnya tahu penyakit GERD nggak? Belum tahu ya. Jadi Bu, GERD ini gastroesophageal reflux disease itu penyakit yang akibat dari adanya luka pada bagian sphincter lambung. Nah, gampangnya itu kan di lambung itu ada kayak penutupnya. Nah, ini penutupnya agak bocor Bu. Nah, bocor akhirnya cairan asam lambung ini balik ke atas yang akhirnya menyebabkan nyari ulu hati yang hebat tadi Bu. Nah, tapi saya akan melakukan pemeriksaan dulu Bu untuk menegakkan diagnosis dari dugaan saya tadi. Nah, oke Bu, silakan Bu. Enak banget diperiksa sama dokter itu dijelasin juga. Nah, tadi itu adalah contoh dokter yang baik. Nah, tadi kita sudah melihat bagaimana perilaku tenaga kesehatan terhadap pasien. Dari situ
semangat untuk sembuh terhadap pasiennya. Senyum dan sapa juga mengingatkan kita bahwa kesembuhan itu bukan berasal dari pengobatan secara medis saja, tetapi juga berasal dari rasa kasih sayang dan juga rasa kepedulian yang